Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, guru kita, murabbi kita, Abuya Ustaz Nur Sawari beserta istri dan keluarga, yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Ibu Hajah Rahimah. Kita doakan semoga Allah angkat penyakit beliau, sehatkan jasmani dan rohaninya. Juga orang tua kita Ustaz Fatullah yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan, seluruh santri dan santriah Majlis Lekar Al-Madani Kalimulian. Alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang malam kali ini Allah ringankan, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa duduk simpuk bersama di majlis yang mulia ini. Semoga duduk dan hadirnya kita di majlis yang mulia ini senantiasa menjadi wasilah Allah jadikan kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, dan manfaat di masa yang akan datang. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, insyaallah hari ini kita mencoba bermuzakarah mengingat kembali kaifiyatus shalah al-janazah as-sahihah. Bagaimana kita mampu memahami, mempraktekkan tata cara sholat jenazah as-sahihah yang baik, yang benar. Juga jika nanti ada waktu kita akan mencoba mengingat tentang berkurban atau manfaat berkurban. Nanti kalau enggak boleh bertanya terkait tentang hal itu. Beberapa bulan yang lalu kita pernah mengingat dan bermuzakarah tentang teori bagaimana sholat jenazah yang baik dan benar itu. Insyaallah hari ini setelah mengingat beberapa menit, 10 menit ke depan, kita akan mengingat apa sih syarat, apa sih rukun, apa sih kesunahan-kesunahan dalam sholat jenazah. Setelah itu kita praktek Nah setelah itu nanti akan ada beberapa pertanyaan dari Ustaz. Baik kenapa buat kita nih yang masih muda belia harus memiliki ilmu terkait tentang bagaimana sholat jenazah yang baik dan benar? Karena ini sangat bermanfaat. Ustaz Nur Sobari, Ustaz punya anak, suatu saat ketika ajal datang memanggil, Ustaz sangat berharap yang mensolatkan Ustaz nanti adalah orang terdekat Ustaz. Maka dalam banyak literasi Al-Quran, dalam banyak literasi kitab digambarkan orang yang paling afdal mensolatkan atau menjadi imam jenazah adalah orang yang paling dekat. Karena dia yang paling tahu tentang kehidupan sang mayit atau jenazah tadi. Maka misalkan yang wafat ayah kita misalkan, maka siapa yang paling berhak, yang paling afdal mensolatkan? Anaknya, putranya. Kalau putranya mungkin belum balik, siapa yang paling afdal? Bapak dari ayah kita, berarti kakek kita. Kalau memang tidak ada, baru tokoh agama, orang yang faqih dalam ilmu agama. Maka kita ini calon-calon generasi muslim, calon-calon generasi muslimah. Maka ketika ada orang tercinta kita dipanggil sama Allah dan kita telah memenuhi syarat, maka tampillah sebagai bukti pengabdian, penghormatan kita menjadi imam buat orang-orang yang kita cintai. Itu yang pertama. Memang hukum sholat jenazah
hukumnya fardu kifayah. Ya, sama seperti kita belajar ilmu tajwid. Apa sih fardu kifayah dengan fardu ain? Kalau fardu ain hukumnya wajib. Jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Kalau fardu kifayah, jika ada orang yang sudah mensolatkannya, maka gugur kewajiban kita. Itu bedanya di situ. Nah, ada syarat-syarat melakukan sholat jenazah. Ya, syarat-syaratnya ya secara umum sama persis seperti kita sholat 5 waktu. Ya, apa? Ya, dalam kondisi suci. Ya, yang perempuan kalau mau sholat jenazah harus suci dari nifas, harus suci dari darah haid. Yang laki-laki kalau ingin sholat jenazah harus sudah berwudu, pakaiannya bersih, suci. Ya, kemudian menghadap kiblat. Kemudian apa lagi? Afdolnya ya sholat jenazah itu dilakukan di masjid atau di musola. Gitu. Itu afdolnya. Kalau di rumah bagaimana? Boleh. Tapi afdolnya di tempat ibadah, baik masjid maupun musola. Kemudian apa lagi? Ya, dalam kondisi berwudu, kemudian suci dari haid nifas bagi yang perempuan, kemudian menghadap kiblat. Ini syarat-syarat umumnya. Adapun rukunnya, rukun sholat jenazah paling tidak ada 7. Yang pertama, rukun sholat jenazah niat. Ya, niat. Niatnya kapan? Berbarengan dengan takbir yang pertama. Ya. Yang kedua apa? Membaca. Yang kedua apa? Ya, setelah niat berdiri tegak. Ya, sama sholat wajib juga hukumnya wajib berdiri tegak. Jika tidak mampu baru boleh duduk. Ya, niat berdiri tegak, kemudian membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat, lalu membaca sholawat, ya, mendoakan sang mayit, ya, mendoakannya, kemudian salam. Ya, jadi kalau niat, ya, kemudian apa tadi? Berdiri tegak, 4 takbir. Kalau enggak 4 takbir, hanya 3 takbir misalkan, sholatnya enggak sah, harus diulang. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat, mendoakan sang mayit, 7 salam. Rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama niat, berdiri tegak, 4 kali takbir, ya, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat, 6 mendoakan sang mayit, dan 7 salam. Itu rukun yang harus dilakukan. Terakhir, apa sih kesunahannya? Kesunahannya ya salah satunya yang pertama, sunnah dalam sholat jenazah itu ketika kita membaca surat Al-Fatihah, usahakan diawali dalam hati ya, membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru baca bismillah sampai terakhir. Lalu apa lagi sunahnya? Ya, mayitnya harus dihadirkan. Mayitnya atau jenazahnya harus ada di depan imam. Jika sang mayit atau sang jenazah itu laki-laki, maka posisinya ada kiblat di sana ya. Nah, nanti kita praktekkan setelah ini. Di sana kiblat. Jika mayitnya laki-laki, maka posisi imam ada di samping kiri. Ya. Ya, jika mayitnya laki-laki, kepala imam di sebelah kiri, kepala mayit ada di sebelah kiri tangan imam. Dan imam sunahnya berdirinya persis di depan kepala sang mayit laki-laki. Jika mayitnya perempuan, kepalanya berada di posisi sebelah tangan imam. Dan sunahnya imam berdirinya pas di tengah-tengah.
boleh disebut punggung, boleh disebut pantat sang mayit kalau mayitnya perempuan. Kemudian kalau mayitnya punya dua jenis kelamin, berdirinya di mana? Ya, kalau ada manusia yang punya jenis kelaminnya dua, ya, maka posisi kepalanya di sebelah kanan imam, dan ketika akan mensolati sang imam berdiri di tengah-tengah, berdiri di pas depan punggungnya atau pas di depan pantat sang mayit tadi. Begitu, biar gampang nyebutnya ya, mohon maaf. Oke, itu salah satu kesunahan-kesunahan yang ada pada sholat jenazah. Sekarang biar terekam, ya, dilihat, disaksikan. Karena setelah nanti praktek, Ustadz akan tanyakan, Ustadz mohon maaf nih, akhi Mas Mukil Fadil, Sahibul Minzor yang berkacamata, ya, Bondan, ya, Abang Bondan, child, ya. Nah, Bang Bondan, nih, ini abang kita, beliau akan menjadi seorang imam malam hari ini. Ya, kita akan praktekkan. Kemudian Abang Ganteng, Sahibul Qalansuah, ya, Ta'al, ya. Mas Mukil Fadil, siapa namanya? Alif, nama yang indah, ya. Oke, Alif, ya. Bu, ini contoh, ya, semoga Allah berikan keberkahan ilmu buat Alif. Alif pura-pura tidur baik, ya. Nggak, pura-pura tidur, kamu jadi bukannya jadi baik. Ini contoh saja, nggak apa-apa ya. Semoga Allah berikan ilmu yang berkah. Boleh, karena Alif laki-laki perempuan. Laki-laki, berarti kepala laki-lakinya di sebelah kanan atau kiri imam. Kiri. Boleh. Sekarang berbuah di sini, Soleh. Ya, boleh. Enggak. Pala di sana, sayang. Pala di sana. Oke. Iya, bagus. Dah. Oke. Lihat. Apaan ya? Jika mayitnya laki-laki, kepala mayitnya di sebelah kiri imam. Nah, imam sholatnya ketika jadi imam posisinya di sini. Ini kepala mayit, imam berdirinya di sini. Mohon maaf, boleh geser ke sana, Saleh? Oke. Terus geser ke sini. Di sini kakinya. Terus geser, terus. Oke, sekarang berbual. Iya. Gandang tam. 1 2 3 4 5 6. Oke, maju. Ya, maju sayang. 6 orang itu maju. Silakan. Oke, 6 orang ya. Ya, di sini sayang, 6 orang. Berdiri dulu, Ustaz terangin. Ya, sambil diingat-ingat ya. Ya. Setelah ini Ustaz akan bacakan 3 hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Ini teorinya, ya. Dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika pelaksanaan sholat jenazah, usahakan betul paling sedikit 3 baris. Jika sholat jenazah dilakukan 3 baris, maka faqad aujaba, doanya, sholatnya dikabul, diterima sama Allah. Jika jika makmumnya misalkan hanya ada 5, makmumnya hanya 5 misalkan, di luar imam ya, imam di sini berarti shaf pertama 2 orang, baris kedua 2 orang, baris ketiga 1 orang. Jika makmumnya ya hanya 6 orang, maka mohon maaf di sini, oke, siap, oke, 1 baris. Majuan, gak apa-apa di sini, 1 baris kedua. Maju lagi, dia rapat nggak apa-apa, karena memang tidak ada ruku, tidak ada sujud. Di sini. Nah, posisinya. Ganteng, Soleh, lihat. Ini posisinya ya. Lihat. Jika ada hanya 6, misalkan tinggalnya di semua ujung kulon, di semua pedesaan yang jauh dari penduduk, sulit mencari makmum. Misalkan hanya ada 6 orang,
usahakan dibuat 3 baris. 1, 2, 3. Kalau hanya ada 7 bagaimana Ustaz? Ya, kalau ada 7 bisa dibuat 3 baris. Pertama 3 orang, kedua 2 orang, kedua 2 orang. Bisa ya? 3, 2, 2. Oke? Paling sedikit barisnya harus 3. Tapi kalau 40 orang bagaimana? Itu gampang. Tinggal bisa 15, 15, 10. Ya. Kalau 100 bagaimana? Lebih enak lagi. 20, 20, 20. Tergantung lebarnya masjid dan musola. Tapi usahakan prinsipnya paling sedikit 3 baris. Kalau hanya ada 3 orang bagaimana Ustaz? Makmumnya ada 3 orang, ditambah imam 1 jadi 4. Ya, karena saking susahnya mencari orang. Nah, baris pertama 1 orang, baris kedua 1 orang, baris ketiga 1 orang. Jadi usahakan barisnya ada 3 baris. Kalau yang nyolatin hanya 4 orang, 1 jadi imam, baris 1, baris kedua, baris ketiga. Seperti itu. Agar mendapatkan salah satu keafdalan dari hadis nanti akan kita bacakan. Baik. Kita ingat-ingat ya, secara umum ya, syarat sholat jenazah yang pertama harus dalam kondisi pakaiannya bersih, suci, sudah berwudu, menghadap kiblat. Oke, itu secara umum sudah ya. Sekarang rukun sholat jenazah. Pertama niat. Sudah ya, ini niatnya macam-macam. Ya, niatnya macam-macam. Kalau mayitnya orangnya ganteng seperti Ali, ya, maka niatnya kalau menjadi imam, usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Kalau lupa lafadznya cukup bahasa Indonesia. Aku niat sholat atas mayit ini 4 takbir fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. Itu dibaca berbarengan dengan takbir yang pertama, Allah. Sebelum hadirkan niat, aku niat sholat atas mayit ini 4 takbir ya, fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. Bisa ya. Ingat-ingat ya, kalau mayitnya perempuan, kepala mayitnya di sebelah kanan imam, ini kanan imam ya, kepala mayitnya di sana, imam berdiri di lempengan pinggulnya. Atau kalau Ustaz bilang pantat terlalu kurang bagus ya, tapi emang itu bahasa fikih begitu. Ya mohon maaf ya. Oke, jika mayitnya perempuan, niatnya bagaimana? Usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Kalau dari makmuman lillahi ta'ala. Baik ya, sekarang coba abang ganteng lihatkan lafaz niatnya yang jadi imam. Boleh bahasa Arab dulu. Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman. Oke, coba Allah usolli. Aku niat, pakai bahasa Indonesia pas niatnya. Aku niat sholat atas mayit ini 4 takbir fardhu kifayah, imam menjadi imam karena Allah. Oke. Beberapa mazhab Syafi'i, coba angkat sayang. Ini nih jempol kita menyentuh. Bisa ya? 4 harokah dalam kitab Kaifiyatus Shalah. Allah 14 harokah. Allah sambil munculkan niat tadi. Aku niat sholat atas mayit ini 4 takbir fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. Coba 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah, ayo sudah? Oke. Setelah ini berarti imamnya dulu baru kamu.
Sekarang ikutin Ustadz ya. Allah. Coba Allah. Sambil munculkannya akunnya. Sholat atas mayit ini 4 takbir, fardu kifayah, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Oke. Siap. Niat, rukun niat yang pertama, rukun sholat jenazah yang pertama, niat tadi sudah. Kemudian berdiri tegak. Takbir yang pertama, ingat setelah takbir yang pertama apa nih? Membaca surah Al-Fatihah. Ini karena seharusnya nggak boleh. Ingat ya, ketika membaca Fatihah, apakah setelah takbir pertama harus baca doa iftitah dulu? Oke, ini ada beberapa pendapat ulama. Ketika takbir pertama, langsung membaca ta'awudz, ya, kemudian baca surah Al-Fatihah. Kenapa tidak baca doa iftitah? Satu pendapat mu'tabar, ya, sholat jenazah sangat dianjurkan dipercepat, maka tidak disunahkan membaca doa iftitah. Oke? Nggak, setelah takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Sekarang bareng-bareng baca surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzubillah. Nanti dalam hati ini mau praktek aja ya. Bismillah. Baca. Bagus ya. Ingat-ingat, ini sudah bagus sekali. Nanti bacanya disirkan karena ini lagi praktek. Sekarang takbir yang kedua. Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua, boleh kalian membaca sholawat. Salawat paling pendeknya seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh begitu saja. Tapi abdulnya membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Baik, dibaca salawatnya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah, luar biasa. Takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir yang tiga, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ini mendoakan sang mayit. Kalau dia laki-laki maka domirnya hu. Kalau mayitnya perempuan domirnya ha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Paling pendek cukup Allahumma ighfir lahu. Begitu saja sudah betul. Kalau dia perempuan Allahumma ighfir laha. Silakan bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Alhamdulillah. Itu takbir yang ketiga mendoakan sang mayit. Takbir yang terakhir yang keempat, Allahu Akbar. Doanya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Silakan dibaca 1, 2. Allahumma La tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana warhamhu walahu. walahu. Subhanallah, luar biasa. Setelah takbir yang keempat baca doa tadi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu.
kita baca seperti salam, seperti sholat. Hanya afdolnya disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat? Tadi niat, kemudian takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat, takbir yang ketiga mendoakan sang mayit, takbir yang keempat mendoakan sang mayit, lalu salam ke kanan dan salam ke kiri. Luar biasa. Terima kasih buat Abang Bondan dan adik-adik Salehah. Boleh duduk kembali. Oke. Alif, terima kasih. Oke. Baik ya, ingat-ingat ya, nanti adik-adik nih, para santri yang sudah usia balik, jika ada tetangganya wafat, Jason nih udah balik. Samping Jason siapa namanya? Patah. Jika ada tetangganya wafat, hadirilah, datanglah bertakziah. Siapa namanya? Devinsa. Jika ada tetangganya wafat, meninggal dunia, datang. Kalau kita datang, kemudian kita ikut mensolatkan, kita akan dapat pahala 1 kilo. Kalau kita nyolatin juga kemudian pergi ya, menyaksikan ya sampai di kuburnya sang mayit, maka kita akan dapat pahala 2 kirot. 1 kirotnya itu sebesar pahala gunung Uhud. Kalau 2 kirot sebesar pahala 2 gunung Uhud. Luar biasa. Jika ada tetangga kita wafat, kita ikut menyolatkannya, kita ikut mengantar jenazah ke liang lahat sampai di kuburnya. Ini janji Allah dan Rasulnya dalam beberapa literasi hadis, dia akan mendapatkan 2 pahala ya, pahala mensolatkan dan pahala menguburkannya, gitu ya. Oke, ini karena sudah jam 7, takutnya waktu nggak cukup, saya bacakan 1 hadis saja ya. Ya, ini hadis ya, man shalla alaihi salah satu subuh faqad aujaba, rawahu Abu Daud. Barang siapa orang ya, man shalla alaihi salah satu subuh, barang siapa mensolatkan dengan 3 subuh, dengan 3 baris, faqad aujaba, maka dikabul ya, diijabah itu salatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dirahmati Allah ya, itu tadi gambaran singkat tentang bagaimana kaifiyatus sholat janazah shahihah. Memang sedikit sangat singkat, nanti bisa ada pertanyaan. Mungkin sebelum Ustaz tanya, ada yang kurang sempurna atau terlalu cepat, silakan Ustaz buka pertanyaan terkait tentang bagaimana sholat jenazah atau mungkin tentang kurban. Nanti kalau nggak ada baru Ustaz yang bertanya, silakan. Bebas. Baik, oke. Ustaz yang bertanya ya, berarti udah jelas ya Ustaz. Baik, ingat sholat jenazah hukumnya fardu kifayah ya, hukumnya fardu kifayah. Kemudian rukun daripada sholat jenazah itu ada 7 ya. Niat, berdiri tegak, 4 takbir, membaca surat Al-Fatihah, membaca salawat, mendoakan sang mayit atau jenazah, terakhir salam ya. Oke, coba Sahibatul Jawayah yang paling pojok, berarti paling pojok yang berjilbab warna hitam, Mas Mukil Fadilah ya, coba berdiri dulu di situ ya. Oke, Kak Ali, maju nih ya. Ini namanya Sahibatul Jawayah yang duduk paling pojok ya. Mas Mukil Fadilah, siapa namanya nih? Keisha. Coba kamu sebutkan 3 aja. Oke, silakan.
3 dari rukun sholat jenazah? Tadi yang dipraktikkan? Oke, satu aja. Nggak usah disebutkan. Apa sih hukum daripada sholat jenazah itu? Kalau kita sholat jenazah hukumnya apa? Sunnah, makruh, fardu kifayah, atau apa? Pilih dari 3 pilihan itu. Sunnah, fardu kifayah, atau mubah, atau makruh. Fardu apa? Fardu kifayah atau fardu ain? Oke, sekali lagi dijawab. Apa hukum sholat jenazah? Didekatkan? Oke. Tadi siapa namanya? Keisa. Nanti ini ada apa nih? Sebentar. Ini ada buat nulis pelajaran ya. Baik. Coba yang paling ganteng sekarang. Kamu yang di samping Nuha siapa nih? Yang di samping Nuha yang game? Siapa namanya? Siapa namanya? Oke, tangan kemarin. Kelas berapa kamu? Kelas 6 SD. Baik. Ya, soleh. Tadi sholat jenazah hukumnya sunnah, hukumnya fardu kifayah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Baik, soal yang kedua. Sebutkan 2 syarat sholat jenazah apa sih? Sholat jenazah itu kayak syarat-syarat sholat. Kalau kita mau sholat wajib apa? Coba syaratnya. Kalau mau sholat wajib apa syaratnya? Harus apa dulu? Masuk kamar mandi ngapain? Kalau kamu mau masuk ke kamar mandi, ke keran ngapain? Berwudu. Berarti syarat-syaratnya harus udah punya air wudu atau berwudu. Yang kedua, pakaiannya harus apa? Bersih. Bersih berarti ya suci dari apa coba? Oke, alhamdulillah, ganteng. Ini nanti dipakai buat nulis pelajaran. Oke? Baik. Coba yang paling depan sekarang. Kamu yang jilbab putih paling depan, yang tengah-tengah, Mas Mukil Fadilah. Ya, kamu. Ya, tangan maju. Ya. Coba Mas Mukil Fadilah. Sarah. Oke, Sarah. Coba rukun sholat jenazah itu apa ya? Iya. Semampunya. Niat, berdiri, kemudian bagus. Surah, kemudian membaca, kemudian mendoakan, terakhir alhamdulillah. Sarah, nanti dipakai buat nulis pelajaran ya. Oke, sekarang coba. Sekarang Ustaz nggak tunjuk siapa yang bisa minimal 3 aja, ya, menyebutkan 3 kesunahan sholat jenazah. Iya, siapa yang bisa? Oke, maju deh. Silakan. Bebas siapa aja yang bisa menyebutkan 3 kesunahan atau 3 sunnah dalam sholat jenazah. Patah. Berarti Abang Benan maju. Sunnah ketika sholat jenazah apa? Misalkan kalau mayitnya perempuan di mana posisi berdirinya, mayit laki-laki di mana berdirinya, itu kesunahan. Silakan lihat, perhatikan. Oke, minimal 3 kesunahan dalam sholat jenazah. Yang pertama pakai taud. Oke, taud sebelum apa itu ya? Sebelum Al-Fatihah. Sebelum baca surah Al-Fatihah, bagus. Yang kedua? Terus kalau misalnya mayitnya laki-laki ada berada di tangan kiri imam. Bagus. Terus imamnya berada di kepala, tepat di kepala mayit laki-laki. Bagus. Terus, jika perempuan
maka kita mainnya berada di tangan kanan imam. Oke. Terus kita berada di tengah-tengah Ustaz yang tiga. Oke, kalau seandainya mayitnya punya dua jenis kelamin, Maka kita berada di tengah-tengahnya. oke, bagus sekali. Kemudian cukup itu ya. Oke, buat Abah Ganteng silakan. Baik, satu terakhir ya, yang bisa tadi kan rukun sudah, syarat-syarat sudah, kesunahan sudah. Baik, satu terakhir yang mungkin bisa menjawab, bebas siapa aja ya. Ingat, ketika salam, kita kan kalau sholat wajib biasanya Assalamualaikum warahmatullah. Namun ketika sholat jenazah tadi ya, ini salamnya bagusnya seperti apa? Membacanya, Jason? Tadi kamu dengarkan? Seperti apa salamnya? Assalamualaikum. Masih mau disini? Siapa nama kamu kan? Siapa namanya? Pegang Rizky. Rizky kelas berapa? Berapa? Oke, Nala kemari. Coba salam kalau habis sholat jenazah bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu salam ke kanannya bagaimana? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ke kirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Dede Ganteng luar biasa. Baik. Ya, jadi kalau salamnya satu pendapat ulama disempurnakan. Ya, kalau kita biasanya Assalamualaikum warahmatullahi untuk sholat wajib. Untuk sholat jenazah salamnya sampai sempurna. Oke. Baik anak-anak, ini karena mungkin kondisi waktu ada yang sudah dijemput ya. Semoga dengan melihat satu praktek tadi dari Bang Bondan ya, kita bisa terekam bagaimana sih sholat jenazah itu. Oke. Mohon maaf ya, yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik semata-mata datangnya dari Ustaz pribadi. Ustaz akhiri bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.